Mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah Engkau Tuhan yang pada pagi hari ini menyapa setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu yang terus membentuk kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, yaitu satu kehidupan yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan khotbah kita pada hari ini dengan tema yaitu urutan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita melihat dari sebuah nats Alkitab dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Roma pasal 6 ayat 18 dan sampai ayat 19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, ya, banyak hal dalam kehidupan ini itu harus memiliki unsur-unsur yang tepat. Ya, misalnya contoh kita memasak makanan. Memasak makanan itu semua unsur-unsur dalam makanan harus ada, betul nggak ya? Misalnya kita mau bikin nasi goreng, ya. Coba bayangkan kalau kita masak nasi goreng, kemudian tidak ada minyak, tidak ada kecap asin, kecap manis, gula, garam, bawang, dan bumbu-bumbu yang lain. Kita hanya memasak dengan cuma nasi saja. Bisa terbayang nggak Bapak Ibu hasilnya bagaimana? Ya, betapa kacaunya masakan kita, betul nggak? Betapa hambar, dan waktu kita masuk mulut kita itu pasti akan kita muntahkan kembali. Ya, makanya kemudian itu harus ada unsur-unsur. Di dalam banyak kehidupan ini juga sama. Misalnya kalau kita beli mobil, itu semua unsur mobil itu harus lengkap. Misalnya pabrik merakit mobil, bayangkan kemudian kalau mobil itu dirakit tidak ada rodanya, apa jadinya Bapak Ibu? Atau dirakit tidak ada mesinnya, atau dirakit mobil itu kemudian tidak ada tempat duduknya. Maka sebuah mobil atau sebuah motor itu harus punya unsur-unsur yang kemudian menjadikan itu memang sebuah mobil atau sebuah motor. Ya, bayangkan kalau kita beli sepeda motor kemudian tidak ada setangnya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana jalannya motor itu? Maka proses di dalam kehidupan ini kemudian kita menemukan itu harus memenuhi unsur-unsur yang tepat yang harus ada di dalamnya. Bayangkan cuma kita belajar tidak ada prakteknya. Maka kemudian apa yang terjadi? Apa yang kita pelajari nggak bisa kita lakukan, ya, nggak bisa kita terapkan. Makanya kemudian banyak lulusan kita, bukan cuma di Indonesia, tapi di banyak negara, belajar, tapi kemudian waktu masuk dunia kerja, nggak bisa dipakai ilmunya, kan apa? Nggak ada pernah dipraktekkan. Bayangkan kalau belajar itu cuma praktek Bapak Ibu, tapi tidak ada kemudian proses belajar teorinya, maka semua itu bisa kacau balau. Ya, maka kemudian kita harus melihat dalam hidup ini, termasuk pembentukan karakter kita itu harus ada unsur-unsur yang membentuknya. Harus being, harus ada doing. Kalau being tok, tidak ada doingnya, jadi apa? Cuma ngomongnya pinter, tapi apa? Tidak ada kenyataan dalam hidup ini. Ya, makanya pergumulan hamba Tuhan itu adalah seringkali kemudian kita itu pinter ngomong, termasuk saya, tapi nggak pinter melakukan. Atau melakukan, tapi kemudian tidak ada fondasi kebenarannya.
maka menjadi sesat. Maka perhatikan, semua itu harus ada unsur-unsur yang tepat yang membentuk sebuah proses itu sampai menghasilkan sesuatu yang kemudian memang seharusnya. Tetapi bukan cuma ada unsur-unsur saja Bapak Ibu, tetapi bahwa urutan-urutan di dalam unsur itu harus tepat. Ya. Saya ambil contoh yang paling gampang, masak, ya. Bapak Ibu, coba bayangkan tadi kembali kalau kita bikin nasi goreng, yang pertama kali harus masuk itu apa? Minyak, betul ya? Kemudian yang harus masuk berikutnya apa? Bumbu-bumbu. Yang harus masuk berikutnya apa? Ada telur, ada daging, ya. Baru terakhir apa yang dimasukkan? Nasi. Oh, tapi habis nasi ada sausnya baru masuk, kecapnya, ya, garamnya, gulanya itu harus masuk. Coba bayangkan, kemudian urutan itu kita kemudian acak-acak. Yang kita pertama kali masukkan apa? Nasi gorengnya, nasi. Baru kemudian kita masukkan apa? Daging dan telur. Kemudian baru terakhir kita masukkan, baru kemudian kita masukkan apa? Bumbu-bumbunya. Baru kita masukkan apa? Minyaknya. Ibu-ibu yang ngerti masak, yang suka masak, kira-kira tahu jadinya kayak bagaimana? Ya, wah itu bisa bayangkan, dagingnya masih mentah, ya, telurnya enggak karu-karuan, rasanya pasti enggak karu-karuan. Maka mengerjakan segala sesuatu itu harus ada unsur, tapi bukan cuma unsur yang harus ada, tetapi juga urutannya harus pas. Segala banyak hal dalam kehidupan ini, hampir mencakup seluruh kehidupan ini, maka itu harus kemudian unsur-unsur itu harus disusun dengan tepat. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya termasuk yang laki-laki senang komputer, saya pernah merakit komputer buat anak saya. Itu pun harus ada urut-urutannya Bapak Ibu. Enggak bisa kemudian kita pasang kipas pendingin dulu, kipas pendingin prosesor, kemudian baru kita pasang prosesornya. Enggak bisa masuk semua. Maka itu ada semua, ada urutan-urutan yang harus dikerjakan. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita belajar Injil, ya, 1 tahun ini kita akan banyak belajar Injil, tapi tentunya kita jangan membayangkan Injil itu percaya Yesus selamat. Tapi Injil itu ada begitu kaya luar biasa Bapak Ibu. Nah, salah satu aspek yang penting di dalam Injil itu harus ada apa? Ada unsur yang tepat dan urutan yang tepat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka ada 3 unsur yang penting yang membentuk Injil. Yang pertama adalah keberdosaan, yaitu kesadaran bahwa saya ini manusia yang berdosa, yang mengalami kebinasaan. Ini unsur pertama Bapak Ibu. Kalau kita tidak menyadari ada keberdosaan kita tidak pernah mengerti tentang Injil itu. Yang kedua adalah anugerah. Saya tahu bahwa saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri, maka itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan melalui Kristus di dalam karya penebusannya. Melalui Roh Kudus yang mencelikan hati saya untuk bisa percaya. Semua itu 100% usaha dari Allah, 100% itu anugerah. Tidak ada andil dari dalam diri kita. Tetapi setelah kita menerima anugerah, kemudian tidak berhenti prosesnya. Nah, seringkali orang Kristen berhenti sampai di 2 unsur ini, keberdosaan dan anugerah. Padahal di dalam aspek Injil, unsur Injil ada bagian yang tidak boleh terlewat, yaitu ucapan syukur. Yang itu kita nyatakan melalui apa? Ketaatan hidup kita. Maka Bapak Ibu, ini ketiga unsur yang harus ada dan urutannya harus tepat. Kalau enggak, yang dihasilkan adalah kemudian sebuah kehidupan yang bukan berdasarkan Injil. Kehidupan yang dihasilkan itu kehidupan yang berbeda sekali dari Injil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Misalnya saya memberikan 5 poin Bapak Ibu ya.
Tadi kan 3 unsur ya Injil. Yang pertama adalah keberdosaan. Kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita binasa. Kita tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri kita. Yang kedua adalah apa? Anugerah. 100% usaha Allah di dalam karya penebusan Kristus dan Roh Kudus yang mencelikan hati kita. Yang ketiga adalah apa? Ucapan syukur. Yang kemudian itu melahirkan ketaatan dalam hidup kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kemudian kita hilangkan keberdosaan itu. Bukan berarti saya berdosa karena harus ada dosa, bukan. Karena memang kita sudah jatuh dalam dosa ya, jangan salah gitu ya Bapak Ibu ya. Kita hilangkan aspek keberdosaan itu dan kita hilangkan aspek anugerah. Maka yang terjadi adalah cuma hidup di dalam ketaatan. Maka ada nggak orang seperti ini? Ada Bapak Ibu. Orang yang nggak merasa dirinya berdosa. Dan saya nggak butuh anugerah Tuhan. Saya ini orang yang baik, yang hidup saya penuh dengan ketaatan. Maka orang seperti ini akan menjadi orang apa Bapak Ibu? Yang dihasilkan adalah orang yang legalis. Yang hidupnya itu legalisme. Legalisme itu hidup cuma untuk melakukan hukum-hukum, ketaatan kepada hukum-hukum, aturan-aturan, dan kemudian itulah yang paling penting dalam hidupnya. Karena bagi dia ketaatan, hukum-hukum, melakukan hukum-hukum itu kemudian itulah yang kemudian menyelamatkan. Dan dia merasa bahwa saya tidak berdosa dan saya mampu melakukan itu. Maka yang terjadi adalah hati yang legalis. Maka yang menjadi Allah dalam hidupnya sebenarnya bukan Tuhan, tetapi dirinya, dan hukum itu yang menjadi Allah dalam hidupnya. Maka itu melahirkan apa Bapak Ibu? Satu hati yang penuh dengan kesombongan karena merasa apa? Saya ini hebat sekali, saya bisa sempurna. Saya menemukan orang-orang yang bisa punya pandangan seperti ini. Saya orang yang luar biasa hebat. Dan orang yang sombong, yang merasa seperti ini, kecenderungannya akan melihat orang lain dengan apa? Kacamata menghakimi. Bahwa orang lain kamu lemah, kamu punya kekurangan, dan berhak kita kemudian menghakimi orang lain karena merasa diri sempurna, merasa diri taat, merasa diri baik. Tetapi lihat, kalau kemudian keberdosaan dan anugerah itu dihilangkan, maka yang terjadi adalah kesombongan. Maka yang terjadi adalah sikap menghakimi. Maka persis itu terjadi dicatat dalam Lukas pasal 18 ayat 11. Kalau Bapak Ibu tahu, ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya tentang orang Farisi, doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. Maka ini doa orang Farisi itu seperti ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bayangkan, dia merasa dirinya dibandingkan orang lain paling hebat. Bukan perampok, ya. Aku mengucap syukur, dia mengucap syukur loh Bapak Ibu ya. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Sikap apa? Menghakimi. Aku berpuasa 2 kali seminggu, padahal yang dituntut cuma 1 kali, dia lakukan 2 kali. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Seakan-akan ini orang hebat luar biasa. Tetapi kemudian lihat, sikap hatinya penuh dengan kesombongan dan sikap hatinya penuh dengan penghakiman. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, sadar tidak sadar, kita bisa terjebak loh seperti ini. Kita merasa bahwa saya sudah oke, saya sudah baik, saya sudah sempurna. Kalaupun tidak sempurna, saya lebih baik dibandingkan orang lain. Itu kalau unsur apa? Keberdosaan dan anugerah itu tidak ada dalam hidup ini. Bagaimana kalau kemudian ada sadar saya orang berdosa, tapi kemudian anugerah dihilangkan dan merasa bahwa cukup dengan ucapan syukur melalui ketaatan itu saya bisa menyelamatkan diri saya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka sama mirip dengan yang pertama tadi, maka sikap hidupnya adalah legalis. Karena apa? Bagi dia taat dan melakukan hukum-hukum agama itu sesuatu yang kemudian apa? Menjadi jalan untuk diselamatkan. Maka itu satu-satunya jalan.
saya tidak butuh anugerah Tuhan, semua hasil usaha saya. Tetapi ada perbedaan. Maka orang yang kemudian sadar dirinya berdosa, tetapi nggak merasa butuh anugerah, bagi dia cuma melakukan hukum dan ketaatan, maka dia bisa selamat. Hidupnya sebenarnya akan berjalan di dalam ketakutan. Karena apa? Karena dia sebenarnya sadar kalau apa? Kalau saya taat, ya saya selamat. Tapi jatuh dalam apa? Kesombongan. Tapi kalau saya berdosa, saya akan jatuh dalam kebinasaan. Dan itu kemudian saya merasa diri saya begitu rendah diri, saya orang berdosa. Maka ini kemudian menghasilkan satu kehidupan yang selalu labil, ya. Nanti kalau taat saya merasa saya selamat, kalau tidak taat saya tidak selamat. Terus hidup di dalam ketakutan, saya selamat enggak ya? Saya selamat enggak ya? Karena kemudian sangat bergantung kepada apa? Ketaatan saya. Dan waktu saya bergantung pada ketaatan itu, saya sadar kadang-kadang saya tidak taat. Wah, itu hidupnya penuh dengan ketakutan. Tidak ada kepastian, Bapak Ibu. Maka kemudian dalam hatinya itu saling menuduh, saling membela. Maka inilah yang kemudian di dalam Roma pasal 2 ayat 14 yang kemudian ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang kemudian bangsa-bangsa bukan Yahudi yang kemudian merasa bahwa mereka ini orang yang sangat meninggikan etika. Orang-orang Yunani sangat meninggikan kepada etika, bukan etiket ya, tetapi etika, dan merasa melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Maka kemudian Paulus berkata begini, sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat itu, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, tidak punya kitab perjanjian lama, tetapi hati mereka ada tertulis hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Ya, sangat meninggi, sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa, tetapi kemudian berusaha melakukan kebaikan, ketaatan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa mereka sadar, mereka tidak bisa sempurna. Kadang mereka bisa taat, kadang mereka nggak taat, dan selalu akan terombang-ambing antara taat tidak taat, taat berdosa, taat berdosa, taat berdosa. Maka kemudian yang terjadi adalah hati yang penuh dengan ketakutan. Makanya kemudian dikatakan apa? Dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ada ketakutan, ada ketidakpastian. Makanya kemudian banyak orang Kristen menghilangkan anugerah itu dalam hidup mereka dan kemudian berpikir bahwa dengan kekuatanku, dengan ketaatanku, dengan melakukan banyak aturan-aturan, hukum-hukum, maka saya kemudian bisa selamat. Tetapi sebenarnya mengalami apa? Banyak ketakutan. Banyak orang Kristen kemudian kebingungan, saya selamat enggak ya? Selamat enggak ya? Saya selamat enggak ya? Kemudian kita takut, kemudian dosa, kemudian kita berjuang untuk kita berhasil lagi, kita jadi sombong, tapi kemudian kita jatuh lagi, kita berjuang, kemudian kita merasa kita akan binasa, keselamatan kita hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang seperti ini adalah hidup yang sangat mengerikan, karena hidup penuh dengan ketakutan, ketidakpastian. Bagaimana kemudian unsurnya begini Bapak Ibu, keberdosaan, kemudian sadar, kemudian melihat bukan anugerah, tetap pada ketaatan, tapi kemudian dia tetap sadar bahwa dirinya berdosa. Maka kemudian orang seperti ini adalah orang yang kemudian sangat meninggikan legalisme, ya, meninggikan aturan-aturan, ketaatan-ketaatan, hukum-hukum. Tetapi semua itu dilakukan untuk menutupi apa? Keberdosaan dia. Ya. Semua dilakukan untuk menutupi keberdosaan dia. Maka ini adalah orang yang munafik Bapak Ibu. Dia sadar bahwa dia berdosa, bahwa dia selalu melakukan dosa, tapi dia berusaha menyembunyikan dosa. Maka kita akan mendapati Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya sangat legalis, tetapi semua dilakukan untuk menutupi dirinya yang lemah, yang rapuh. Ada enggak? Banyak Bapak Ibu. Saya pernah satu kali berkhotbah dari 1 Korintus pasal 7 tentang seksualitas relasi suami istri. Kemudian ada yang menegur saya.
Saya lupa, saya bukan 1 Korintus 7, ada yang mungkin yang lain. Saya lupa ayatnya di mana, cuma saya mengkhotbahkan tentang itu dari satu bagian firman Tuhan. Dan kemudian setelah khotbah saya dipanggil. Saya ditegur, Pak Budi terlalu banyak ngomong kata seks. Tidak boleh. Padahal saya tidak mengkhotbahkan itu, saya mengkhotbahkan yang Alkitab yang mau ngomong. Tapi kemudian dia dengan begitu luar biasa menegur saya, ini Pak Budi terlalu banyak ngomong, ini terlalu tidak boleh dibicarakan dan sebagainya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, orang yang menegur saya, dia berselingkuh dengan perempuan lain. Dia begitu seakan-akan luar biasa begitu. Tetapi dia sedang menyembunyikan dosa. Rupanya dia tertegur dalam hatinya. Kemudian dia tidak nyaman dan kemudian menegur saya dengan menyalahkan saya ngomong, Pak Budi kata seks itu terlalu banyak di mimbar. Padahal saya ngomong gak banyak Bapak Ibu. Tetapi kemudian dia sedang menutupi dirinya, dosanya, kerapuhannya. Ada banyak hal dalam hidup ini. Kita bisa seperti ini loh Bapak Ibu. Seakan-akan kita bisa menampakkan diri yang begitu luar biasa. Seringkali saya mendapati pasangan-pasangan, tapi jangan digeneralisasi ya. Saya tidak mengeneralisasi. Pasangan-pasangan yang kalau kemana-mana seneng warna bajunya sama, modelnya sama, kembar. Satu keluarga kembar. Seakan-akan dari luar itu bisa menampakkan diri yang begitu harmonis, padahal hubungannya sedang rapuh. Berantem terus, tapi supaya nampak dari luar bahwa mereka itu harmonis, mereka pakai itu seragam. Kemana-mana seragam, kalau acara-acara seragam. Bisa loh. Tapi hati-hati, jangan menilai nanti orang yang pakai baju seragam seperti itu. Saya sekali lagi jangan mengeneralisasi. Tetapi kita bisa menampakkan diri kita yang begitu saleh, begitu rohani, tapi sebenarnya kita sedang menyembunyikan dosa kita. Ya. Jadi unsurnya apa? Dia ada keberdosaan, tapi menghilangkan anugerahnya, ketaatan, tapi sebenarnya dia tetap hidup dalam keberdosaan. Menjadi orang yang legalis tapi munafik. Makanya Tuhan Yesus ngomong di dalam Matius 23 ayat 23 berkata begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Banyak orang taat kepada hukum-hukum karena hukumnya, kemudian apa? Kehilangan kasih, keras terhadap orang lain, tetapi sebenarnya apa? Lunak terhadap diri sendiri. Ya, saya menemukan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, Tuhan Yesus 2 kali menyebutnya. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, dari luar indah, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Bisa nggak kita menjadi orang Kristen seperti itu? Bisa. Karena mungkin kita ada satu hal yang kita lupakan, unsur yang penting, yaitu anugerah Bapak Ibu. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau hanya ada keberdosaan, sadar saya orang berdosa, sadar bahwa saya butuh anugerah Tuhan, tapi lupa bagian yang lain, yaitu apa? Ucapan syukur dan ketaatan, maka kemudian yang terjadi adalah sikap hidup yang bagaimana? Antinomianisme. Maaf saya pakai istilah ini, anti itu melawan, nomian itu hukum. Jadi hidup yang melawan hukum. Jadi banyak orang Kristen yang berpikir begini, aku kan sudah diselamatkan, percaya Yesus sudah selamat kan, keselamatan itu tidak mungkin hilang kan? Betul, keselamatan kita tidak hilang. Kalau keselamatan berdasarkan kekuatan keperbuatan kita,
ya keselamatan itu bisa hilang, tetapi berdasarkan anugerah dari Kristus yang sudah tuntas menebus dosa kita. Tuntas, maka kemudian kalau baca dalam Ibrani itu sempurna, mencapai tujuan membawa kita kepada keselamatan. Makanya kemudian keselamatan kita tidak mungkin hilang. Tetapi lupa ada bagian yang unsur yang harus ada, yaitu apa? Ucapan syukur melalui yang nampak melalui ketaatan kita. Maka yang terjadi adalah hidup yang sembarangan. Makanya banyak orang Kristen kan begitu, kan aku udah selamat, pasti masuk surga. Maka kemudian apa yang dilakukan? Ya kalau begitu aku bebas berbuat dosa. Aku mau hidup seenak-enaknya. Banyak sekali orang Kristen seperti ini. Lupa bahwa kemudian anugerah itu harus melahirkan. Waktu kita menyadari anugerah Tuhan, kita harus mengucap syukur. Maka kemudian orang-orang seperti ini melihat anugerah itu sebagai anugerah yang begitu murahan. Anugerah yang terlalu murahan bagi dia. Makanya dia kemudian apa? Tidak melihat itu sebagai sesuatu yang berharga, karena yang dilihat itu cuma sesuatu yang murahan. Makanya Bapak Ibu harap ini bisa cukup menjawab kita pertanyaan-pertanyaan. Oh, kenapa kok ada orang yang ngomong kan bebas aku berbuat dosa? Enggak. Kan harus ada unsur yang berikutnya, yaitu apa? Ucapan syukur yang nampak melalui ketaatan. Makanya kemudian Paulus menjawab orang-orang yang antinomian ini, yang hidup mau seenak-enaknya, mau hidup sebebas-bebasnya, dengan di dalam Roma pasal 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah anugerah itu? Kan ada orang-orang Kristen yang Paulus pun hadapi punya konsep seperti itu. Maka kemudian kalau kita baca ayat berikutnya, maka kita akan menemukan jawaban Paulus saja. Tidak. Justru waktu kita menyadari anugerah Tuhan, itu membuat hidup kita tidak seperti itu. Maka perhatikan Bapak Ibu, kalau unsur dari Injil itu tidak ada ketiga-tiganya, urutannya tidak benar, maka kemudian yang terjadi adalah sikap hidup dua ekstrim, legalisme, antinomianisme. Satu hidup cuma untuk hukum, satu hidup untuk apa? Hidup sebebas-bebasnya, hidup berbuat seenak-enaknya. Nah, Injil tidak kedua-duanya. Injil itu kemudian kita harus lihat apa? Saya sadar saya adalah manusia yang berdosa, maka saya perlu anugerah Tuhan. Saya tidak mampu untuk menyelamatkan diriku. Anugerah Tuhan semata yang menyelamatkan aku. Karena aku melihat anugerah Tuhan yang begitu besar yang sudah menyelamatkan aku. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, aku tidak mungkin bisa selamat. Aku pasti hidup dalam kebinasaan. Maka aku mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup yang mengucap syukur. Ucapan syukur itu bukan cuma puji Tuhan. Puji Tuhan terlalu gampang kalau kita ngomong puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, enggak. Tapi ucapan syukur itu akan nampak melalui kehidupan kita. Yang apa? Kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Kita mau taat kepada rencana Tuhan. Maka kemudian kalau ketiga unsur dari Injil ini terpenuhi, maka hidup seperti apa yang dihasilkan? Bukan legalisme, bukan antinomianisme, tetapi apa? Hidup di dalam pengudusan. Ya, makanya di dalam aspek nanti kita belajar tentang keselamatan, aspek pengudusan menjadi penting, dan itu bertumbuh karena apa? Kesadaran anugerah Tuhan yang melahirkan ucapan syukur, yang itu nampak melalui hidup yang taat kepada kehendak Tuhan. Maka orang seperti ini bisa melihat anugerah Tuhan itu terlalu berharga, diberikan secara cuma-cuma, diberikan secara gratis, tapi bukan murahan. Karena apa? Kita tidak mungkin sanggup untuk membayarnya. Maka yang saya ada dalam hati saya adalah, ya Tuhan, aku enggak mampu loh Tuhan. Aku enggak mampu bayar keselamatanku. Bahkan untuk bayar nafasku aja aku enggak mampu. Satu saat aku akan berhenti bernafas, betul enggak? Kalau nafas aja apalagi keselamatan. Maka hidupku ini adalah, ya Tuhan, kalau bukan karena Engkau aku enggak jadi apa-apa. Tapi karena Engkau hidupku ini diselamatkan, hidupku menjadi sesuatu yang berarti, maka aku sungguh mengucap syukur, dan ucapan syukurku, aku rindu, aku nyatakan melalui apa? Hidupku di dalam ketaatan, di dalam kekudusan. Ini Injil. Makanya Bapak Ibu,
Jangan dipotong-potong sepenggal-sepenggal. Kalau dipotong sepenggal-sepenggal, kemudian kita comot, kita tambahin, ya, kita kurangi, maka bukan Injil. Maka Injil melibatkan urutan ini, 3 unsur dan urutan. Sadar saya orang berdosa dan saya diselamatkan karena anugerah Allah semata. Maka hidup saya adalah hidup yang hidup yang dalam pengucapan syukur dan melalui ketaatan hidup saya, nampak melalui ketaatan itu. Itu yang harusnya terjadi. Makanya Paulus dalam Roma pasal 6 tadi ayat 18-19 katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Adalah kesadaran Paulus ngomong, karena dosa kamu dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bagaimana menjadi hamba? Kok bisa jadi hamba kebenaran? Karena anugerah Tuhan. Maka dalam bahasa sederhana aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula sekarang kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Perhatikan 3 unsur: keberdosaan, anugerah, ucapan syukur melalui ketaatan. Menyerahkan tubuh kita, hidup kita untuk dipakai sebagai apa? Hamba kebenaran. Mungkin kita akan bertanya begini Bapak Ibu. Kita berkata begini, saya ini lemah, saya banyak dosa, saya tidak mungkin mampu bisa mengalahkan dosa. Ada banyak orang berkata seperti itu, ya. Bapak Ibu, memang kita setelah diselamatkan bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan dosa. Salah satu penipuan yang iblis lakukan adalah apa? Kamu tidak mungkin bisa menang, kamu pasti kalah, kamu menyerah saja, sudahlah kamu hidup dalam dosa, toh kamu sudah diselamatkan. Enggak loh Bapak Ibu. Justru kalau kita mengerti anugerah Tuhan, anugerah itu justru yang memampukan kita untuk tidak berdosa. Maka Profesor Senjaya itu berkata begini, anugerah Allah yang sama yang menyelamatkan kita dari dosa adalah anugerah yang memampukan kita berjuang melawan dosa. Paulus juga mengatakan yang sama Bapak Ibu, ya, dalam kitab Efesus pasal pertama. Justru itu yang kemudian memampukan kita untuk terus bisa menang atas dosa. Bukan memang berdasarkan kekuatan kita, memang kita tidak kuat, tetapi Kristus yang sudah menang. Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa. Kristus yang sudah mengalahkan kuasa iblis. Kristus itulah yang terus menopang kita untuk kita apa? Bisa menang. Kita tidak lagi takut waktu kita jatuh dalam dosa, kemudian kita berkata, aduh nanti keselamatanku hilang. Enggak, karena Kristus yang sudah menjamin. Kristus yang sudah mengampuni dosa kita masa lalu, dosa kita sekarang. Dan Tuhan tahu nanti masa depan kita bisa jatuh dalam dosa. Dosa kita juga diampuni. Tetapi bukan kemudian itu kita ngomong apa, oh kalau gitu saya semakin bebas. Enggak, tetapi justru semakin menyadarkan kita, kalau ada Kristus yang menopang hidup saya, maka saya bisa menang atas dosa. Maka saya mau terus berjuang dalam hidup saya untuk mengalahkan dosa. Penipuan iblis yang paling besar adalah berkata, engkau tidak bisa mengalahkan dosa. Tapi perhatikan, Alkitab mengajarkan, Petrus pun, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum tetapi bisa dikalahkan di dalam iman kita kepada Kristus. Ya. Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus, kalau kita baca pasal yang pertama, Tuhan mengaruniakan segala berkat rohani. Untuk apa? Supaya hidup kita hidup di dalam kekudusan. Artinya kita dimampukan. Kita terus ditopang dan dikuatkan oleh Kristus, ya. Makanya kemudian 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan, pasal 2 Petrus pasal 1 ayat 3 itu berkata begini, kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang apa? Saleh. Jadi anugerah itu diberikan, ya, segala sesuatu yang berguna Kristus itu untuk supaya apa?
kita bisa hidup saleh, hidup dalam kekudusan oleh pengenalan kita akan Dia, yaitu Kristus yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Kita dipanggil untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dan itu akan terjadi waktu kita terus-menerus berjalan di dalam ucapan syukur, ketaatan, proses pengudusan itu berjalan. Maka itulah Injil. Ya. Maka di dalam khotbah ini saya sangat ingin merindukan. Seringkali kita orang Kristen itu terjebak dua ekstrim. Hidup legalisme atau antinomianisme. Kita tidak kedua-duanya. Kita hidup di dalam Injil, ya. Sadar saya orang berdosa. Saya tahu anugerah Tuhan. Karena itu hidup saya mengucap syukur, hidup dalam ketaatan. Ketaatan bukan lagi untuk saya bisa mencapai keselamatan supaya saya diterima Allah, bukan. Tetapi keselamatan itu diberikan, ya. Dan karena sudah diberikan, hidup saya mau taat kepada Tuhan. Itu yang harusnya terjadi, Bapak Ibu, ya. Maka ada dua pertanyaan yang perlu kita refleksikan, ya, pertanyaan refleksi. Yang pertama, kalau kita perhatikan legalisme dan antinomianisme itu melumpuhkan kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu. Melumpuhkan hidup rohani kita. Kita kan menjadi menjadi orang yang sangat legalis atau sangat antinomian, ya. Yang satu akan sangat sombong menghakimi orang lain, yang satu hidup dalam kebebasan seenak-enaknya dan merasa diri tidak mampu. Saya seringkali mendengar orang, oh saya nggak layak melayani Tuhan, saya masih banyak dosanya. Maaf, tapi saya katakan itu seringkali menjadi excuse kita untuk apa? Kita tidak melayani Tuhan. Itu menjadi seakan-akan permaafan buat diri kita untuk kita tidak mencintai Tuhan. Enggak loh, bukan seperti itu. Kira-kira coba bergumulkan, hidup saudara ini legalisme atau antinomianisme? Atau kan Injil? Pertanyaan yang kedua, mengapa lebih mudah bagi kita menjadi legalisme atau antinomianisme? Memang hidup menurut Injil seringkali gak gampang. Kita seringkali ditarik untuk ekstrim ke ekstrim kan. Kalau gak legalis, antinomian, ya. Dan yang perlu kita tanya, kenapa kok gampang sekali sih kita menjadi legalisme atau menjadi antinomianisme? Kira-kira secara konkret bentuk-bentuknya apa sih kalau kita jadi legalisme itu? Atau kalau kita menjadi antinomianisme, itu kira-kira kita identifikasi hidup kita itu kayak seperti apa? Coba itu menjadi diskusi kita dan kemudian kita coba renungkan harusnya bagaimana di dalam Injil. Ya, itu menjadi pertanyaan. Bapak Ibu, kalau ada kelompok-kelompok kecil itu diskusikan dalam kelompok kecilmu. Tapi kalau nggak ada kelompok kecil, suami istri menjadi sebuah kelompok juga. Yang kemudian Bapak Ibu bisa berdiskusi satu dengan yang lain, ya, atau teman-teman, sahabat-sahabat bisa berkumpul, kemudian membicarakan hal ini. Ya, Injil ada 3 unsur, 3 urutan: keberdosaan, anugerah, ucapan syukur melalui ketaatan. Ya, saya harap itu kita ingat, gampang ya, sederhana ya, keberdosaan, anugerah, ucapan syukur melalui ketaatan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Biarlah firman-Mu yang menolong kami semakin jelas melihat kehidupan kami, Tuhan. Bahwa selama ini kami jatuh di mana? Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami? Dan biarlah juga ketika kami menyadari Injil itu ada unsur dan urutan yang harus ada, biarlah kami juga boleh ditarik kembali kepada Injil. Hidup sebagaimana yang Engkau mau, Tuhan. Sadar bahwa kami manusia berdosa, bahwa kalau kami diselamatkan, itu semua karena anugerah-Mu semata, dan itu dibayar dengan harga yang begitu mahal, bukan murahan. Dan itulah Tuhan yang mendorong kami untuk boleh melihat hati kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu itu. Dan itu boleh membentuk hidup kami yang semakin rindu, semakin taat kepadamu. Bimbinglah kami Tuhan, pimpinlah kami, tolonglah kami.
Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.